Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas soal-soal yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya. Maka langsung saja, soal yang pertama adalah Islam tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah, jawabannya adalah apa kira-kira? A, B, C, D, atau E? Baik, jawabannya adalah A. Tidak terlalu mencintai dunia. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-khatab aw qala al-ashab." Hadis tersebut menjelaskan bahwa dampak dari hasad adalah, apa sih artinya iyyakum wal hasad? Jauhilah sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sifat hasad, sifat iri dengki kepada teman kita akan memakan, akan menghapus kebaikan kita. Kama ta'kulun nar al-khatab, sebagaimana api melahap menghabiskan al-khatab, yaitu kayu. Berarti kira-kira jawabannya yang mana ini? A, B, C, D, atau E? Baik, jawabannya yang benar adalah B, menghapus pahala semua amalnya. Selanjutnya, ujub dan takabur merupakan dua perbuatan tercela yang sama-sama mengandung nilai membanggakan diri. Namun ada perbedaan antara keduanya. Berikut ini pernyataan yang tepat yang membedakan antara keduanya adalah, kira-kira yang mana ini? Ataukah A, B, C, D, ataukah E? Baik, jawabannya yang benar adalah A. Sombong membutuhkan orang lain sebagai bandingannya. Sedangkan ujub itu dia tidak perlu memerlukan orang lain. Jadi ujub itu bangga terhadap dirinya, bangga sombong kepada dirinya, tapi tidak butuh orang lain. Kalau sombong itu membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Adapun ujub cukup dirinya saja, sombong dirinya saja. Saya punya ini, saya punya itu, saya pintar. Apakah ujub itu boleh? Ya boleh sebenarnya, asal jangan berlebihan. PD itu boleh, PD itu boleh, namun kita jangan berlebihan sampai ujub, sampai kita bangganya terhadap diri sendiri itu terlalu berlebihan. Baik, berarti jawabannya adalah A. Sombong membutuhkan orang lain sebagai bandingannya. Kemudian selanjutnya adalah betapa besarnya bahaya riya, sehingga bahayanya lebih sangat merusak daripada serigala menyergap domba. Hal ini terlontar dengan alasan sebagai berikut, kecuali, apakah A, pahalanya tidak bekas sama sekali, ataukah B, menambah tenar pelakunya, ataukah C, bisa membinasakan pelakunya, ataukah D, menyakiti hati orang yang diberi, ataukah E, menghapus amalannya. Baik, kira-kira apa ini jawabannya? Bahayanya riya, kecuali yang mana ini kira-kira? Baik, kecuali yang B, menambah tenar, menambah terkenal pelakunya. Selanjutnya, kebaikannya terdengar orang lain. Perhatikan sabda Rasul berikut ini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Hadis tersebut menegaskan bahwa orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun sebesar biji jagung, sebesar semut, maka dia tidak bisa masuk surga. Selain itu, Allah juga mengancam orang yang miskin tapi sombong dengan ancaman, kira-kira yang mana ini? Ataukah A, B, C, D, E? Baik, jawabannya adalah B. Tidak diajak berbicara oleh Allah di hari kiamat. Ketika manusia semuanya bisa berhadapan dengan Allah, bisa melihat Allah, bisa berbicara kepada Allah,
maka ada beberapa orang yang mana dia dilaknat, dibenci oleh Allah, yaitu salah satunya adalah orang miskin, sudah miskin tapi dia sombong. Kalau orang kaya begitu sombong masih ada yang disombongkan, yaitu kekayaannya. Tetapi miskin, tapi dia itu miskin terus sombong, apa yang mau disombongkan? Nah, ini malah lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah tidak mau melihatnya, tidak mau mengajaknya berbicara kelak di hari kiamat. Baik, jawabannya adalah B. Kemudian amal kita bisa diterima oleh Allah itu sangatlah sulit. Al-Kisah, seorang yang rajin beribadah, khusyuk waktu beribadah, ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah hanya gara-gara A. lupa sedekah, B. berkorban seekor lalat kepada syaitan, C. tidak sengaja membunuh, D. ketiduran waktu sholat, ataukah E. lupa sholat. Baik, manakah yang amal ibadahnya sangat sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, jawabannya adalah B, yaitu berkorban seekor lalat kepada setan. Jadi kita tidak boleh berkorban, kita tidak boleh menyembelih korban, mengorbankan apapun walaupun itu sebesar lalat kepada setan. Ketika kita mau berkorban, semuanya hanya untuk Allah. Kalau kita berkorban kepada selain Allah, maka itu mungkin adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah, sehingga Allah tidak menerima amalan kita. Amalan sholat, amalan puasa tidak akan diterima oleh Allah jikalau kita masih berkorban kepada selain Allah, termasuk kepada setan. Baik, jawabannya adalah B. Selanjutnya, menyakiti hati orang lain. Orang yang bersifat riya itu selalu berusaha bagaimana agar perbuatannya diketahui oleh orang lain. Riya itu artinya pamer ya. Sampai bila orang tidak melihat perbuatannya, maka dia berusaha mendengarkannya atau menceritakannya kebaikannya kepada orang lain, yang disebut dengan istilah mendengarkan perbuatan kita kepada orang lain. Itu apa namanya? Itu namanya adalah sum'ah. Jadi kita pamer kepada orang lain dengan cara, kalau riya itu dengan melihatkan perbuatan ya, digarisbawahi perbuatan kita kepada orang lain itu riya, pamer, riya. Adapun sum'ah itu artinya juga pamer, tapi pamernya itu dengan mendengarkan perbuatan kita kepada orang lain. Contohnya adalah, tadi malam saya sudah tahajud 10 rakaat. Nah, ini dengan perkataan, dengan mendengarkan kepada orang lain, bukan dengan memperlihatkan perilaku kita ya. Kemudian, kemarin saya sudah sedekah 10 juta. Nah, ini kan jadi dia pamernya dengan mendengarkan perbuatannya kepada orang lain. Kalau riya, kita sholat, kemudian ada orang lain melihat kita, kemudian kita sholat. Nah, ini adalah pamer yang namanya riya, melihatkan perbuatan kita kepada orang lain. Baik, jawabannya adalah A, sum'ah. Untuk memperbaiki perbuatan jelek, maka lakukan sifat sebaliknya. Maka untuk memperbaiki sifat sombong, lakukan sikap apa? Lawan dari sombong adalah C, tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati. Fir'aun adalah orang yang paling sombong di muka bumi, sehingga Allah memberikan hukuman yang sangat besar di dunia, yaitu ditenggelamkan di laut. Kesombongan yang sangat besar itu adalah apa sih kesombongannya Fir'aun? Apakah A, menjadi raja paling kuat, ataukah B, punya harta banyak, ataukah C, merasa paling kaya, ataukah D, mengaku dirinya Tuhan, ataukah E, tidak terkalahkan? Baik, jawabannya apa kira-kira? Dari A, B, C, D, E ini, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah D, mengaku dirinya Tuhan. D ya. Baik, kemudian soal selanjutnya, perbuatan baik seseorang
hanya akan hilang sekejap, bagaikan api memakan kayu bakar. Pernyataan ini merupakan dampak negatif dari perilaku apa kira-kira? Tadi sudah dibahas, yaitu iyyakum wal hasad, yaitu hasad, iri, dengki. Baik, selanjutnya, agar bisa dekat dengan Allah, maka kita harus mengenal dan memahami sifat-sifat Allah. Oleh karena itu Allah membekali manusia dengan akal agar bisa digunakan untuk apa kira-kira? A, B, C, D, E. Baik, jawaban yang benar adalah B, memikirkan penciptaan alam semesta ini. Ketika kita ingin mengenal Allah, maka kita harus melihat semua alam semesta ini. Kenapa planet ini bisa berputar, tidak saling bertabrakan? Kenapa matahari kok tidak pernah telat, terbitnya itu selalu disiplin tepat waktu? Adapun A, memikirkan zat Allah, ini tidak boleh. Kita tidak boleh memikirkan zat Allah. C, memikirkan bentuknya Allah, nah ini juga tidak boleh. D, memikirkan tangannya Allah, nah ini juga tidak boleh. Kita tidak boleh memikirkan tangannya Allah, karena ini termasuk hal-hal yang tidak diperbolehkan ya di dalam Islam. Atau memikirkan wajahnya Allah, ini juga tidak boleh. Nanti saja kalau kita ingin melihat bentuknya Allah, tangannya Allah, wajahnya Allah, nanti ada waktunya. Kalau kita memikirkannya malah nanti jadinya salah ya, salah, karena tidak ada seorang pun yang sudah melihat Allah. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Firman Allah tersebut menjelaskan tentang sifat Allah, yaitu apa? B, qidam, qidam yang terdahulu, wal awwalu yang pertama, wal akhiru dan yang terakhir, wal zahiru wal batinu dan yang tampak dan yang tersembunyi, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia mengetahui segala sesuatu. Baik, jawabannya adalah B, qidam yang terdahulu, yang pertama kali ada, qidam. Selanjutnya, Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Lalu untuk apa Allah menciptakan malaikat? Titik-titik mewujudkan perencanaan manusia. Baik, kira-kira jawabannya apa ini? Jawabannya adalah C, membantu tugas Allah. Jadi tugas menyampaikan wahyu, tugas menyampaikan rezeki, tugas menjaga surga, menjaga neraka, dan lain sebagainya. Kemudian wahdaniyah, Allah Maha Esa atau tunggal. Bagaimana kita berpikir tentang menggunakan akal bahwa Allah itu Maha Esa atau tunggal? Maka jawabannya adalah A ya. Jikalau Allah dua, maka pasti akan berdebat dalam memutuskan perkara. Jadi kalau Tuhan kita dua, itu bisa-bisa mereka saling diskusi terus dalam menentukan sesuatu itu nggak selesai-selesai. Mirip seperti kita, kalau ketua kelas itu dua, pasti mereka akan debat terus. Kalau kepala sekolah dua juga begitu, satu berpendapat A, satu berpendapat B, akhirnya nggak selesai-selesai. Oleh karena itulah Allah Tuhan itu seharusnya adalah satu. Jikalau dua, maka pasti akan berdebat dalam memutuskan perkara. Jawabannya adalah A. Kemudian, mengenal nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama, yang kedudukannya paling tinggi dan derajatnya paling agung. Maka kita harus mengenal dan mengimani sifat-sifat Allah tersebut dengan cara sebagai berikut di bawah ini. Kecuali apa ini? Apakah A, memahami setiap sifatnya? Ini bagus, harus kita memahami setiap sifatnya Allah yang ada 99 nama itu ya. Atau B, menghafalnya. Ini bagus juga kalau kita menghafal nama-nama Allah. Ataukah C, memasang nama-nama Allah di setiap tempat? Apakah harus begitu? Baik, mungkin jawabannya adalah C ya. Baik, iya, jawabannya adalah C, memasang nama-nama Allah di setiap tempat. Jadi ini
kayaknya tidak perlu ya. Kalau D, memikirkan ciptaannya harus. E, mengetahui arti nama-namanya. Iya, ini juga harus. Baik, jawabannya adalah C. Baik, demikianlah anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertanyaan, beberapa soal yang sudah mungkin kalian kerjakan. Ini evaluasinya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.